Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Yukusumaningrum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar atau yang lebih dikenal dengan sebutan PGSD, dari kelas 4B NIM A510180166 dan teman saya Laudira Kinantia Hananika, NIM A510180167 dari kelas 4D. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat sebelumnya tentang anak berkebutuhan khusus lambat belajar. Di dalam materi ini kita akan membahas 4 bab. Yang pertama, apa sih lambat belajar itu? Kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan lambat belajar. Yang ketiga, karakteristik anak dengan gangguan lambat belajar. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan untuk membantu seorang anak yang mengalami gangguan lambat belajar. Untuk presentasi bab pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian lambat belajar. Lambat belajar merupakan gangguan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Anak yang mengalami gangguan lambat belajar membutuhkan layanan program pendidikan khusus untuk membantu mengurangi keterbatasan hidup dalam bermasyarakat. Anak yang mengalami gangguan lambat belajar tidak dapat dikenali dari penampilan fisiknya. Anak lambat belajar memiliki ciri fisik seperti orang normal, tetapi kemampuan berpikirnya lebih rendah dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Anak yang memiliki gangguan seperti ini sulit dalam menangkap materi, sehingga dalam berbicara kurang jelas karena penguasaan kata yang kurang. Anak lambat belajar cenderung kurang percaya diri dan lambat dalam merespon tantangan. Yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan anak lambat belajar. Menurut Triani dan Amir, faktor yang menyebabkan anak lambat belajar meliputi 1. Faktor prenatal dan genetik. Faktor ini berkaitan dengan perkembangan anak sebelum dilahirkan. Yang kedua adalah faktor biologis non-keturunan, antara lain obat-obatan. Apabila mengonsumsi obat-obatan tertentu secara berlebihan, dapat dikatakan rentan bagi ibu dan bayinya. Penggunaan obat-obatan dengan dosis yang berlebihan seperti alkohol dan narkotika sangat berpengaruh bagi perkembangan janin. Yang kedua ada keadaan gizi ibu saat hamil. Kebutuhan gizi ibu dan janin harus benar-benar diperhatikan pada masa kehamilan, karena jika ibu hamil kekurangan gizi akan berdampak pada kesehatan bayi. Yang ketiga yaitu radiasi sinar X. Radiasi sinar X dapat menyebabkan gangguan pada otak dan sistem tubuh bayi. Yang keempat ada faktor resus. Resus yang berbeda antara ibu hamil dan bayi yang dikandung dapat berakibat fatal, karena dapat mengakibatkan keterbelakangan mental, anemia, ketulian, bahkan kematian. Selanjutnya ada faktor natal. Pada saat proses melahirkan, faktor natal sangat berpengaruh pada bayi. Apabila saat proses kepersalinan kekurangan oksigen, dapat mengakibatkan transfer oksigen ke otak bayi menjadi terhambat. Yang terakhir ada faktor postnatal dan lingkungan. Lingkungan sangat berperan sebagai penyebab anak lambat belajar, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan sekolah. Adapun faktor yang menyebabkan anak mengalami lambat belajar, menurut Ahmadi dan Supriyono. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern berasal dari dalam diri siswa yang meliputi penyebab secara fisik dan psikologis. Penyebab yang bersifat fisik meliputi sakit dan cacat tubuh, sedangkan penyebab yang bersifat psikologis meliputi intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern berasal dari luar seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
karakteristik lambat belajar. Karakteristik seorang anak yang mengalami gangguan belajar dapat dilihat ketika anak tersebut sedang mengikuti kegiatan pembelajaran bersama dengan temannya. Klasifikasi karakteristik ini ada 4, yaitu yang pertama, inteligensi. Dari aspek pengetahuan, anak lambat belajar mempunyai skor IQ antara 70 sampai 90. Hal ini tergolong sangat rendah dan menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, bahasa. Dari segi bahasa ini, anak lambat belajar mengalami gangguan ketika berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka akan kesulitan dalam menyampaikan ide. Yang ketiga, emosi. Anak dengan gangguan lambat belajar ini memiliki sikap yang sensitif terhadap orang lain. Yang keempat, sosial. Dalam hal bersosialisasi, anak lambat belajar cenderung pasif dan jarang sekali bergaul dengan teman sebayanya. Mereka cenderung menyendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu seorang anak yang mengalami gangguan lambat belajar. Seorang anak yang mengalami gangguan lambat belajar, mereka memerlukan perhatian yang khusus dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Dalam sebuah jurnal, penanganan anak lambat belajar yang optimal yaitu yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan metode praktik dan pengulangan materi. Yang kedua, menggunakan gambar dan alat peraga. Yang ketiga, penyederhanaan konsep dan materi dalam pembelajaran. Yang keempat, materi yang disampaikan harus secara singkat dan sederhana. Selain itu, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada anak tersebut agar mereka terus belajar. Di dalam sebuah jurnal karya Marheni terdapat 4 media yang dapat digunakan oleh orang tua untuk membantu anak yang mengalami gangguan lambat belajar. Yang pertama, kinetic sand. Dengan menggunakan media ini, anak dapat membuat berbagai macam jenis cetakan sesuai dengan kreativitas mereka, seperti gambar hewan, tumbuhan, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, game. Media ini digunakan untuk menstimulus perkembangan anak, melatih fokus pada anak, dan melatih kerjasama anak dengan teman sebayanya. Yang ketiga, play. Digunakan untuk melatih anak dalam aspek emosi, untuk menunjukkan emosi yang sedang dirasakan oleh anak tersebut. Yang keempat, media cerita. Media ini digunakan untuk membantu anak untuk mengerti hal yang akan disampaikan di dalam sebuah cerita, sehingga anak bisa menceritakan pengalamannya sendiri kepada orang lain.